Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Jenius. Selamat datang kembali di channel Belajar Ala Klinik Jenius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Astri. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi terkait histogram, poligon, dan ogive. Sebelumnya, kakak sudah membahas bagaimana cara menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi, ya kan ya? Nah, sekarang data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi tersebut disajikan ke dalam bentuk histogram, poligon, dan ogive. Ya, jadi kan banyak cara ya dalam menyajikan data. Salah satunya yang kemarin di video sebelumnya itu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di video kali ini kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram. Di sini itu ada istilah histogram, poligon, dan ogive. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana cara menyajikan data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ke dalam bentuk histogram, ya. Oke? Nah, baiklah, kita langsung saja. Pertama itu membahas bagaimana cara menyajikan data kelompok ini atau data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, ini datanya sama ya seperti video sebelumnya, disajikan dalam bentuk histogram. Nah, sebelumnya kita harus kenal dulu apa itu histogram. Apa itu histogram? Histogram adalah bentuk penyajian data dalam bentuk diagram batang, hanya saja letak batangnya berimpit satu sama lain. Nah, jadi ketika kita menggambarkan ketika kita menyajikan data kelompok ini ke dalam bentuk histogram, berarti kita membutuhkan dua buah sumbu ya, yang kita kenal dengan sumbu X atau sebagai sumbu datar dan sumbu Y sebagai sumbu tegak. Nah, sumbu X itu untuk menyatakan kelas-kelas intervalnya ya, dimana kalau untuk histogram ini tuh kita menggunakan tepi atas dan tepi bawah dari setiap kelas interval. Nah, sedangkan sumbu tegak atau sumbu Y itu untuk menyatakan frekuensi setiap kelas interval. Paham ya? Jadi pertama kita gambarkan dulu ya. Ini kita masuk ke materi histogram. Tulisin dulu deh. Nah, ini sudah digambarkan sumbu mendatar dan sumbu tegaknya ya. Sekarang tadi kan sudah kakak sebutkan ketika kita ingin menyajikan data kelompok ini menjadi bentuk histogram, kita tentukan dulu tepi bawah dan tepi atas setiap kelas ya. Nah, di sini itu kita lihat di sini itu kan 119. Ini 128. Ini untuk kelas pertama dulu ya. Nah, untuk kelas pertama ini tepi bawahnya ini adalah, kalau tepi bawah itu kita tinggal kurangkan saja batas bawah dengan 0,5. 119 dikurang 0,5 itu adalah 118,5. Oke, sekarang kalau untuk menentukan tepi atas tinggal kita tambahkan saja batas atas dengan 0,5. Ini kan tepi bawah ya. Nah, kalau ini tepi atasnya 128,5. Nah, untuk tepi bawah kelas kedua itu bakal sama dengan tepi atas kelas yang sebelumnya atau kelas pertama. Makanya di sini histogram itu bentuk penyajian data dalam bentuk diagram batang. Hanya saja diagram batangnya, letak batangnya itu saling berimpit ya satu sama lain. Nah, berarti tinggal kita tentukan aja. Kan karena tepi atas kelas sebelumnya dengan tepi atas kelas sesudahnya, tepi bawah kelas sesudahnya itu sama, ya udah kita tentuin aja tepi bawah pada masing-masing kelas ya. Di sini tuh berarti kan 128,5, kemudian 138,5, kemudian 148,5, 158,5, dan yang terakhir 168,5. Nah, kan diagram batangnya itu kan ada sisi di sini sama di sini kan ya. Terakhir, untuk yang terakhir kita tentukan tepi atas dari si kelas yang terakhir.
ya ini tepi atasnya adalah 178,5 gitu ya. Nanti biar diagram batangnya itu tergambar dengan sempurna. Nah, di sini kita tuliskan masing-masing tepi bawah dan tepi atasnya. Nah, dimulai dari tepi bawah kelas pertama. Kenapa ini ada tanda seperti ini? Itu artinya sebenarnya panjang gitu loh ya kan. Tiba-tiba ditulis di sini itu 118,5. Padahal sebenarnya sini itu masih ada lagi data yang lain kan. Jadi disingkat saja gitu. Oke. Nah, kemudian tepi bawah di kelas kedua itu 128,5. Kemudian tepi skalanya kalau bisa disamain ya. Nah, karena kenapa skalanya sama? Karena ini tuh tepi ini dicari intervalnya itu adalah 10 ya. Itu dimana adalah lebar kelasnya atau ukuran kelasnya atau panjang kelas ya. Nah, kemudian di sini 138,5, kemudian 148,5, lalu 158 tambah 10 ya, 0,5. Oh, ternyata ulang ya, diperpanjang lagi aja. Mulai ini dihapus. Oke. Berarti di sini setelah 158, 168,5 dan 178,5 ini batas atas dari kelas akhir ya. Nah, jadi sekarang tinggal kita tentukan tuliskan frekuensi di sumbu tegak ya. Diurutkan aja dari terkecil. Misalkan kita di sini kan ada 2 menggunakan skala 2 misalkan ya. Skala 2 di sini 2, 4, kemudian 6, 8, 10, 12, ada 13 kan ya? Oke, nggak apa-apa. Berarti kan di sini yang ada itu kan frekuensi 2. Oke, sekarang frekuensi 5, berarti di tengah-tengah 5. Berarti 4-nya hapus aja. Kemudian frekuensi 4-nya ada ternyata. Sekarang setelah 5 ada 6 enggak? 7. Berarti tengah-tengah ya. 7 hapus aja 6-nya. 8 enggak ada ya, 9 yang ada. Hapus aja 8-nya. Kemudian 10 enggak ada ya. 10 enggak ada, 12 enggak ada, 13 yang ada. 13 berarti di sini. Nah, oke. Kemudian kita gambarkan saja ya si diagram batangnya. Diagram batangnya di sini kan dari interval tepi atas, tepi bawah kelas pertama ini kan tepi atas kelas pertama ya. Itu dengan frekuensinya 4. Berarti kita gambarkan ini tinggal kita tarik garis ya. Yang dimana titik paling atas itu 4. Tapi ini kan 128,5 ini kan tepi atas dari kelas pertama ya. Tapi dia tepi bawah dari kelas kedua. Langsung saja ini kita hubungkan ke frekuensi kelas kedua itu 7 ya, karena kan tadi dia tidak berjarak, artinya berimpit satu sama lainnya. Nah, kemudian 138,5 ini kan tepi bawah kelas ketiga. Tepi bawah kelas ketiga itu frekuensinya 13, tepi paling atas. Langsung ditarik saja. Nah, kemudian 148 tepi bawah kelas keempat itu 9 frekuensinya. Oke, dan 158,5 tepi bawah kelas ke-5 itu frekuensinya 5. Oke. Sekarang yang 168 itu frekuensinya itu 2. Itu kan frekuensi kelas terakhir ya. Nah, berarti di sini juga 2 ya, karena kan ini itu adalah kan ini 168 ini kan tepi atasnya dari si kelas ke 5 ya. Berarti kita sampaikan ke 5 karena kan yang kelas setelahnya itu frekuensinya lebih kecil. Jadi sesuaikan saja ya. Ini penyesuaian aja sih sebenarnya. Sesuaikan sama frekuensinya. Ya, ini nggak perlu trik lah. Yang penting kalian bisa menentukan tepi bawah, tepi atasnya gitu ya. Kan ini yang dibutuhkan kalau untuk histogram. Nah, ini dihubungkan ke sini. Kemudian yang ini juga dihubungkan ya. Karena kan biar dia membentuk diagram batang yang sempurna. Yang ini juga.
Oke, yang ini juga. Ini juga 4 dan udah. Jadi yang ini itu terbentuklah diagram batang yang letak batangnya itu berimpit satu sama lain ya. Jadi ini adalah bentuk penyajian data kelompok ini ke dalam bentuk histogram. Jadi kalian nggak usah bingung lagi. Nanti kalau misalkan datanya disajikan dalam bentuk histogram, kalian bisa menyajikan data ini menjadi bentuk data kelompok. Tinggal ditambahin aja dengan kalau batas bawahnya ditambah dengan 0,5, kalau batas atasnya dikurangi dengan 0,, tapi bawahnya ditambah dengan 0,5 jadi 119, kemudian 128,5 dikurang dengan 0,5 biar jadi 128. Nah, terbentuklah kelas-kelas intervalnya lagi gitu. Asalkan yang penting kalian tahu kalau untuk histogram itu yang data-data yang disajikan di sumbu datar itu adalah tepi bawah dan tepi atas setiap kelas interval. Oke? Oke, ini untuk histogram. Nah, kita lanjut ke yang bentuk penyajian yang kedua, itu poligon. Poligon itu apa sih, Kak? Poligon itu adalah bentuk penyajian data yang menghubungkan nilai tengah dari setiap kelas interval dengan cara poligon. Nah, tadi coba lihat perbedaan dengan histogram. Histogram itu dia menggunakan tepi bawah dan tepi atas, sedangkan poligon itu menggunakan nilai tengah dari setiap kelas interval, kemudian dihubungkan. Oke? Kita tuliskan dulu. Nah, jadi bagaimana cara menyajikannya? Kita tinggal menentukan si nilai tengahnya ya. Ingat ya, nilai tengahnya. Jadi bentuk poligon itu seperti apa, Kak? Kalau histogram kan dalam bentuk diagram batang. Nah, kalau poligon itu bentuknya seperti diagram garis ya. Jadi pertama kita tentukan dulu nilai tengahnya ya. Nilai tengah itu notasinya tuh XI. Kita kenal XI. Nah, bagaimana cara menentukan nilai tengahnya? Nilai tengahnya itu dengan cara, misalkan kita ingin menentukan nilai tengah dari kelas pertama. Berarti tepi atas ditambah dengan tepi bawah dibagi dengan 2. Nah, kan 128,5 ya tepi atas di kelas pertama ditambah dengan 118,5 tepi bawah kelas pertama, itu jumlahnya itu adalah 247. 247 dibagi dengan 2. Karena kan tengah-tengah ya. Itu adalah 123,5. Nah, setelah itu kita tentukan data tengah untuk kelas kedua juga sama caranya, dengan cara tepi atasnya itu 138,5 ditambah dengan 128,5 itu adalah 267 ya. 267 dibagi dengan 2 sama dengan 133,5. Nah, jadi cukup 2 data dulu kalian tentukan. Nanti untuk yang selanjutnya kita tinggal tambah dengan selisih dari 2 nilai data kelas pertama dan kelas kedua. Selisihnya itu kan di sini 123,5 dengan 133,5 itu kan 10. Yang melainkan itu adalah si panjang kelasnya kan ya. Nah, maka di sini kita tinggal tambah saja dengan 10 di sini. Berarti lanjutnya itu adalah 143,5, kemudian 153,5 dan 163,5 dan terakhir itu 173,5. Itu adalah nilai-nilai tengah dari masing-masing kelas intervalnya. Nah, kita buat di grafik yang sama aja ya. Misalnya kakak tandain di sini tengah-tengahnya pakai warna merah aja. Nah, ini kan antara interval ini, kelas pertama ini, maka kita dapatkan tadi XI-nya 123,5. Kemudian yang ini kita dapatkan tengah-tengahnya ya, itu 133,5. Yang ini kita dapatkan 143,5. Dan ini kita dapatkan 153,5. Yang ini 163,5 dan terakhir itu 173,5. Nah, kita perlu menambahkan lagi titik tengah yang di sininya ya. Tinggal kita tambahkan aja 10. Jadi di sini 183,5 dan di sini juga kita tambahin ya. Ini itu 100 dikurang 10 aja, 13,5. Nah, sekarang kita tentukan titik-titiknya. Kan di sini titiknya 1, yang ini juga. Kan kalau data yang di 113,5 kan nggak ada frekuensinya 0, pasti di sini ya. Di memotong sumbu datarnya. Nah, kemudian yang ini
tuliskan, yang ini juga, tengah-tengahnya kan ya, tengah-tengahnya dan di tengah-tengahnya. Nah, ini juga terakhir ya, biar nanti grafiknya itu terlihat bagus gitu ya dari sini ke sini. Nah, jadi di sini tinggal kita hubungkan saja si titik dari titik ke titiknya gitu ya. Kan tadi namanya poligon itu kan bentuknya seperti diagram garis. Kita hubungkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke, kita lihat perbedaannya nih. Ini tuh adalah poligon ya, dengan cara poligon. Kalau yang warna merah ini adalah histogram. Nah, dari sini dapat kita simpulkan. Kelihatan kan ya perbedaan dari grafik histogram, dari diagram histogram dengan diagram poligon atau diagram garisnya. Nah, perbedaannya itu pertama, kalau histogram itu menggunakan tepi bawah dan tepi atas setiap kelas interval, sedangkan poligon itu menggunakan titik tengah atau nilai tengah dari suatu kelas interval. Nah, ulangi. Nah, adik-adik, kita bisa lihat di sini yang warna merah ini adalah histogram dan yang warna biru ini adalah poligon ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan perbedaan dari histogram dan poligon. Nah, misalkan di sini deh. Perbedaan histogram dan poligon. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau histogram itu dia menggunakan tepi bawah, tepi atas setiap kelas interval ya. Menggunakan yang pertama ya, menggunakan tepi atas dan tepi bawah setiap kelas interval, sedangkan poligon itu menggunakan nilai tengah dari setiap kelas interval. Nah, sedangkan yang kedua bisa kita lihat sendiri. Kalau histogram itu berupa bentuknya diagram batang, sedangkan poligon itu adalah garis ya, berupa diagram garis. Oke, itu adalah perbedaan antara penyajian data dalam bentuk histogram dan dalam bentuk poligon. Oke, nah kita lanjutkan ke yang penyajian data bentuk OGIF seperti apa? Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana cara menyajikan data kelompok ini ke dalam bentuk OGIF. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu OGIF itu apa. OGIF itu adalah bentuk penyajian data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dan kata kumulatif itu menjumlahkan. Jadi maksudnya gimana Kak? Jadi OGIF ini itu dikenal sebagai grafik frekuensi meningkat. Why? Karena cara pembuatannya itu dengan menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas sebelumnya atau sesudahnya. Jadi OGIF ini terdiri menjadi dua. Ada OGIF positif, ada OGIF negatif. Apakah OGIF positif? OGIF positif itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari atau menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas sebelumnya. Sedangkan OGIF negatif itu adalah frekuensi kumulatif lebih dari atau menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas setelahnya. Nah, oke baiklah, data ini coba kita sajikan dulu
menjadi ogive positif. Jadi kita buat ogive positif dari data kelompok ini, ya. Nah, tadi kalau kita ketika membuat ogive positif, tadi kan ogive positif itu frekuensi kumulatif kurang dari. Artinya kita berangkat itu dari menentukan dulu batas atas dari setiap kelas intervalnya, ya. Kita tambahin lagi aja 2 buah tabel di sini ya, 2 buah kolom lagi. Nah, ini tuh kolom tepi atas, tepi atas ya, tepi atas itu kan batas atas ditambah dengan 0,5. Kemudian di sini itu adalah frekuensi kumulatifnya. Ini untuk yang ogive positif. Nah, tepi atasnya itu kan di sini 128 ditambah 0,5 itu kurang dari 128,5. Nah, kalau misalkan frekuensi kumulatifnya kurang dari 128,5 itu kan 4 ya. Berarti di sini 4. Kan 4 ini kan dari 119 sampai 128. Berarti kalau yang kurang dari ini pasti data yang kelas interval pertama. Nah, kemudian kurang dari 138,5 itu adalah 4 ditambah 7. Karena kan data yang kesini kan dari kelas kedua sampai kelas pertama. Jadi makanya situ menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas sebelumnya kalau yang ogive positif. Maka di sini 4 tambah 7 11. Kemudian yang kurang dari sama dengan 148,5. Berarti kan 11 tambah 13 langsung aja ya 24. Kurang dari 158,5, 124 tambah 9 itu 33. Yang kurang dari 168,5, 33 tambah 5 itu 38. Dan yang terakhir kurang dari 178,5 tambah dengan 2 itu 40. Oke, setelah kita menentukan tepi atas dan frekuensi kumulatif untuk membuat ogive positif dari data kelompok ini, kita gambarkan pada sumbu mendatar dan sumbu tegaknya ya. Nah, ini untuk tinggi badan. Nah, kemudian yang ini tuh untuk frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini kan kita mulai dari 108,5 itu frekuensi kumulatifnya 4. Berarti kan kalau frekuensi kumulatifnya 0 itu ketika apa? Yang kurang dari 118,5 ya. Kita tulisnya dari 118,5. 118,5, 128,5, 138,5, 148,5, 158,5, 168,5, dan 178,5. Nah, sekarang kita tinggal buatkan, tuliskan titik-titik di frekuensi kumulatifnya. Kita pakai skala 4 aja ya. 4, 8, 12, 16, 20. Oh, ada 40-nya. Nanti pakai skala 10 aja deh. 10, 20, 30, 40. Ya. Kita buatnya agak panjang aja biar enakan. 10, 20, 30, tambah lagi jam 40 ke sini. 40. Oke. Nah, ketika dia 100 yang kurang, cara nulisnya gini. Yang kurang dari 118,5 itu kan nggak ada ya, 0. Berarti di sini titiknya. Kemudian yang kurang dari 108,5 itu adalah 4. Kan 4 itu kira-kira kan, nah di sini lah 4 ya. Di titik ini. Kemudian yang kurang dari 138,5 itu 11. Di sini kan 11-nya mana? Sini lah kira-kira kan, di sini kan 15. Di sini 11. Oke. Kemudian yang kurang dari 148,5 itu 24. 25, 24 di sini. Berarti titiknya di sini. Kemudian yang kurang dari 198,5 itu 33.
33. Kan di sini 35. Anggaplah di sini ya. Dan yang kurang dari 168,5 itu 38. 38 di sini. Oke, dan yang kurang dari 108,5 itu 40. Paling atas ya. Nah, tinggal kita hubungkan saja titiknya. Nah, itu adalah berupa garis kan. Si ogif itu kan berupa garis, hampir sama kayak poligon. Cuma bedanya ini tuh mungkin bisa juga disebut sebagai poligon frekuensi kumulatif gitu ya. Jadi kalau ogif positif itu dia sebelah kanan, jadi dia tuh meningkat ya. Monotonnya ke atas gitu. Sorry, meningkatnya tuh ke atas. Grafiknya tuh makin lama makin naik gitulah ya. Nah sekarang kalau untuk yang ogif negatif sama, kita bedanya apa? Bedanya itu tentukan tepi bawahnya ya. Digambarkan lagi di sini. Buat lagi 2 kolom untuk ogif positif, untuk ogif negatif. Ogif negatif. Nah di sini tepi bawah dan di sini frekuensi kumulatif. Nah tepi bawahnya, ini kan tepi bawahnya 118,5. Berarti kan yang lebih dari 118,5 berapa? Yang lebih dari 128,5, yang lebih dari 38,5, yang lebih dari 148,5, yang lebih dari 158,5, dan yang lebih dari 168,5. Nah, di sini frekuensi kumulatifnya yang lebih dari 118,5 itu kan berarti kan dari sini ke sini kan seluruh kelasnya. Berarti total seluruh frekuensinya itu berapa? 40. Nah, kemudian yang kurang yang lebih dari 108,5 berarti kan dari kelas kedua sampai kelas ke-6 dijumlahin, berarti kurang 4. Berarti berapa? 40 dikurang 4 itu adalah 36. Nah, kemudian yang lebih dari 138 berarti kan kelas ketiga 4, 5, 6 jumlahin. Berarti kan dikurang dengan 7. 36 kurang 7 29. Kemudian yang lebih dari 148 berarti yang lebih dari ini berarti kan kelas ke-4, 5, 6. Berarti dikurang dengan 13. Ini kurang dengan 13 itu adalah 16. Kemudian yang lebih dari 158,5 berarti kelas ke-5 dan ke-6 dikurang dengan 9. Ya. 16 dikurang 9 itu berapa? Itu adalah 7. Kemudian yang lebih dari 168 berarti kan hanya kelas terakhir, kelas 6. Itu 2 dikurang dengan 5. Berarti itu pasti 2 gitu. Ya, jadi kalau frekuensi kumulatif yang ogif negatif itu dia lebih dari yang batas bawah kelas pertama itu pasti seluruh jumlah seluruh frekuensinya. Kalau misalkan yang lebih dari 108,5 berarti kan dari sini ke sini, kebayang nggak? Kan 128,5 itu kan datanya dari sini dijumlahin sama frekuensinya. Artinya juga bisa dengan cara 40 dikurangi dengan 4. Kan ini tidak masuk. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, tinggal kita gambarkan saja di sini. Kalau misalkan dari sini ya lebih dari 118,5 itu 40. Berarti di mana datanya? Paling atas. Yang lebih dari 108,5 36. 36 itu di sini lah kira-kira ya. Jadi di sini titiknya. Dan yang lebih dari 138,5 29. 29 berarti di sini. Di sini ya, oke. Yang lebih dari 148,5 itu 16 di sini. Nah, oke. Kemudian yang lebih dari 158,5 itu 7 di sini ya. Oke. Kemudian yang lebih dari 168,5 itu 2 di 4 kan sini pasti 2 di sini. Nah, oke. Dan yang lebih dari 108,5 itu enggak ada pasti kan ya? Itu kan udah tidak termasuk ke datanya. Berarti pasti kan 0. Nah, tinggal dihubungkan saja. Ini grafiknya. Nah, oke.
Kelihatan grafiknya perbedaannya? Yang warna biru ini adalah ogive positif, dan yang warna merah ini adalah ogive negatif. Jadi kalau frekuensi kumulatif kurang dari itu, dia pasti makin lama makin meningkat gitu. Kalau misalkan ogive negatif kumulatif lebih dari, maka makin lama makin menurun gitu ya. Jadi kalau ogive positif itu sebelah kanan ya, grafiknya kan ke membesar, semakin membesar ke kanan. Kalau ogive negatif ini semakin membesar ke kiri. Paham ya? Oke, itu adalah grafik untuk ogive. Oke, baiklah adik-adik, cukup sekian pembahasan materi terkait histogram poligon dan ogive. Semoga apa yang kakak sampaikan di video ini dapat tersampaikan dengan baik kepada adik-adik semua. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video lainnya di Belajar ala Klinik Genius. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like juga ya video ini dan share ke teman-teman adik lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Baiklah, jangan lupa bahagia, salam Genius!